masuk hadirat Tuhan lebih dalam. Haleluya Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
Yesus ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dengan lembut, terpujilah Tuhan Yesus. Mari saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus.
terbang lebih tinggi. Biarkan kami tinggal diam di dalam-Mu, hidup dalam kasih-Mu, hidup dalam kemurahan-Mu, menikmati kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Tuhan terima kasih. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I found in you. Katakan sama-sama. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your love. Say, hold me close. Hold me close. Let your love surround me. Bring me near. Draw me to your side. And as I reign, I rise up like the eagle, and I will soar with you. Your spirit lets me on by the power of your love. Lord, I come to you. Lord, I come to you. Let my heart be changed, renewed, flowing from the grace that I've found in you. Lord, I've come to know the weaknesses I see in me will be stripped away by the power of your Holy Ghost. Hold me close. Let your love surround me.
tepuk tangan, muliakan namanya yang selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, mati dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita di dalam
Mari Bapak Ibu katakan bersama-sama dengan saya. Kuasa Allah melingkupi hidupku untuk selama-lamanya. 1, 2, 3. Kuasa Allah melingkupi hidupku untuk selama-lamanya. Haleluya. 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 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya oleh darah Yesus kita disucikan, diselamatkan. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku menyembah nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Amin. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Amin. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan aku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskan aku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan darah Yesus, darah-Mu Yesus, Amin. sucikan aku,
Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan ku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan ku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Kepada hambanya saya persilakan. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur ke hadapan Allah. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Ketika umat Tuhan menaikkan pujian dengan segenap hati, Roh Kudus bersemayam atas pujian, Allah bersemayam atas pujian, dan Tuhan melawat kami umat. Kami bersyukur ya Tuhan, kiranya kami menerima kuasa ilahi ketika menerima firman Allah. Kami sudah memuji Tuhan, saatnya kami menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus memperkuat, memperjelas atas kehidupan kami semua, dan kami siap menjadi pelaku firman Allah. Kami tahu kuasa kegelapan, roh iblis setan menghalangi kami mengerti tentang firman Tuhan. Kami katakan kuasa gelap itu dalam satu nama yang penuh dengan kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, berdaulat di tempat ini, menguasai kehidupan kami ya Tuhan. Kami serahkan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, salam. Sekali lagi salam. Salam GTM, salam miracle, salam mujizat, salam keajaiban. Puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah di bulan Mei dan kita juga diberkati Tuhan di bulan April dengan tema damai sejahtera dan sukacita. Bahwa kuasa Allah itu memberikan saya dan saudara damai sejahtera dan sukacita ilahi. Ketika itu sebelum naik ke surga, saudara, maka Tuhan meluangkan waktu, memberi dirinya untuk berjumpa dengan murid-murid Tuhan. Ketika itu ketemu dengan Maria, beberapa Maria, dan kemudian di sana juga ada wanita-wanita yang lain, berkatalah salam damai sejahtera. Kemudian diperintahkan jangan ada di kuburan, jangan ada di kegelapan, jangan ada di tempat yang tidak ada harapan, tetapi pergilah temui murid Tuhan dan katakan pergi ke Galilea. Kemudian saudara, mereka menyampaikannya kepada para murid Tuhan. Sore harinya atau malam harinya mereka berkumpul dalam satu tempat yang sangat tertutup saudara, terkunci rapat-rapat, dan Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang kasih Tuhan, tidak hanya itu, berulang kali Allah menampakkan diri kepada murid-murid yang dikasih Tuhan. Ketika itu tanpa Thomas, dan kemudian ada Thomas, berkatalah damai sejahtera bagi kamu. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saya berdoa kita semua didatangi Tuhan. Firman Allah mendatangi saudara dan kemudian Tuhan berkata damai sejahtera bagi kita semua. Sepakat katakan amin. Maka Rasul Paulus kemudian menangkap bahasa itu dan tertuang dalam pewahyuan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, memerintah hati dan pikiran kita. Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum saya lanjutkan, apakah benar damai sejahtera itu memerintah hidup kita? Yang menjadi pertanyaan, menjadi pergumulan, menjadi sesuatu yang teruji atau tidak damai sejahtera itu, saudara, ketika saudara keluar dari gereja ini dan kemudian saudara dalam hidup keseharian, maka masalah datang. Ketika dalam rumah tangga, ketika dalam pekerjaan, saudara, kemudian permasalahan dalam kesehatan, dalam ekonomi saudara. Apakah benar damai sejahtera itu memerintah hati saudara? Ataukah permasalahan itu kemudian melingkupi saudara dan kemudian mempengaruhi keseluruhan hidup saudara?
Sehingga seolah-olah hidup saudara terasa berat karena permasalahan itu. Padahal Tuhan sudah berkata, damai sejahtera bagi kamu, bagi saya dan saudara. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita sudah menerima damai sejahtera dari Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah, benar enggak damai sejahtera itu memerintah hidup kita? Permasalahan datang, betul. Kita kalau masih hidup ini saudara pasti ada masalah. Dan masalah itu saudara, apakah dikendalikan oleh damai sejahtera? Sehingga saudara bisa mengatasi masalah dengan baik. Kalau benar damai sejahtera itu berdaulat dalam hidup saudara, memerintah dalam hidup saudara, mengendalikan hidup saudara, mempengaruhi hidup saudara, maka saudara, permasalahan itu bisa saudara hadapi dengan baik. Karena damai sejahtera datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera yang Allah nyatakan kepada saya dan saudara. Saya berharap, saya berdoa, saudara, hari-hari ini Tuhan menjumpakan dirinya kepada kita semua dan Tuhan memberikan damai sejahtera itu. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian ini tidak berhenti. Damai sejahtera, Tuhan berkata damai sejahtera bagi kamu. Saudara, sekarang kita baca dalam Yohanes 20 ayat yang ke-22 dan 23. Yohanes 20 ayat yang ke-22 dan 23. Kata-kata damai sejahtera tidak berhenti. Sesudah berkata demikian, berkata apa saudara? Damai sejahtera. Saya berulang-ulang, maksud saya, kata-kata ini saya ulang-ulang, masuk di hati saudara, di pendengaran kita, masuk di hati saudara. Ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan Allah berikan. Sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka. Saudara, Yesus Kristus menghembusi murid-muridnya. Dan itu adalah nafas Allah, sama-sama katakan nafas Allah. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian dihembusi, saudara, dan dilanjutkan dengan perkataan, ini sangat penting. Terimalah Roh Kudus. Tadi sudah saya sampaikan, saudara, damai sejahtera sudah Allah taruh dalam kehidupan orang percaya. Damai sejahtera itu nanti akan berhadapan dengan situasi pikiran, perasaan, kehendak kita dalam keseharian kita. Saudara, dan kemampuan manusia itu sangat terbatas. Kehebatan saudara sangat terbatas. Hebatnya Allah kita. Ketika nanti seseorang anak Tuhan, namanya seperti saudara semua. Ya, saudara sebut nama masing-masing. Dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, saudara ada begitu banyak masalah. Dan damai sejahtera itu seringkali tergeser. Ketika saudara dikatakan tidak baik oleh orang lain, maka damai sejahtera itu bergeser. Saudara, bahkan semakin hari semakin tipis. Saudara, Allah kita ada Allah yang penuh kasih, Allah yang maha tahu, nanti akan berhadapan dengan permasalahan yang begitu hebat, begitu sulit, ada penindasan dan lain sebagainya. Dan Tuhan Allah maha tahu itu berkata, sekarang terimalah Roh Kudus. Roh Kudus itu saudara akan memampukan kita. Kekuatan kita terbatas, tetapi dengan kekuatan Roh Allah, maka kita akan menjalani kehidupan ini dan kemudian memperoleh kemenangan. Tuhan Allah sudah tahu perjalanan hidup kita masing-masing. Dan Tuhan Allah memberkati, terimalah Roh Kudus. Kalau seseorang anak Tuhan memiliki Roh Allah, menerima Roh Allah, diurapi oleh Roh Kudus, saudara, di sana ada kuasa Tuhan. Sama-sama katakan kuasa Tuhan. Ayat yang ke-23 ini bicara tentang kuasa Tuhan. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Ini hebat saudara ya. Ini kuasa Tuhan. Kuasa yang bekerja dalam diri saudara, aku disakiti, dan kuasa Tuhan itu bekerja, ampuni saya dan ampuni dia. Itu kuasa Tuhan. Pernahkah saudara mengampuni orang lain? Tidak usah angkat tangan. Saudara tanya kepada diri pribadi saudara. Pernahkah saudara menyakiti hati orang lain? Pernahkah saudara disakiti oleh orang lain? Dan kemudian kalau dosanya diampuni, ya aku mengampuni, dosanya diampuni. Ini kuasa Tuhan. Kuasa yang bekerja atas diri saudara, dan kuasa itu kemudian menjalar masuk ke orang lain. Dosamu diampuni, karena aku sudah mengampuni. Saudara, jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini berkaitan dengan kebenaran firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-23, kalau terima Roh Kudus, maka kita ada kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Dan kalau di perjanjian lama, Roh Kudus itu mengurapi hanya sebagian orang, tidak semua orang. Tetapi dalam perjanjian baru, zaman anugerah sekarang ini, saudara, Roh Allah itu diberikan kepada saya dan saudara. Kalau kamu menerima kuasa, jika kamu menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa. Kisah 1 ayat yang ke-8 berkata demikian. Kuasa untuk menjalani kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan. Dan Allah kita adalah Allah pencipta. Dia kreator. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi dari yang baik, saudara, membawa kepada yang lebih baik lagi. Itu Roh Allah, itu Roh Kudus. Saudara, dari yang tidak ada menjadi ada. Terciptalah Adam, terciptalah manusia. Kemudian kehidupan kita selanjutnya, saudara, dari hal yang buruk karena manusia, karena ketidaktaatan manusia, maka jatuh di dalam dosa dan mengalami kegagalan, keterpurukan. Tuhan itu baik, sangat baik. Dari kegagalan dia angkat lagi, saudara, dari yang tidak baik menjadi baik. Itu Allah kita. Dan Allah memberikan satu penolong, memberikan penghibur. Terimalah Roh Kudus. Betapa pentingnya Roh Kudus itu. Saudara, apa yang harus kita ubah? Dalam diri manusia ada 3 bagian dalam diri kita. Yang pertama adalah roh, jiwa, dan tubuh. Yang harus diperbarui adalah roh, jiwa, dan tubuh kita. Roh kita, roh yang berhubungan dengan Allah, itu harus diperbarui, setiap hari harus diperbarui. Roh manusia seharusnya diperbarui terus menerus, sehingga muncullah ayat, biarlah rohmu menyala-nyala. Saudara, seringkali roh kita, hubungan kita dengan Allah, roh ini adalah pemahaman kita dengan Tuhan. Segala hal di dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan Allah, hubungan dengan Allah, itu roh sedang berbicara kepada saudara. Hari ini saudara, roh berkata, ayo kita ibadah di jam 10. Kemudian saudara persiapkan, itu roh mengendalikan saudara. Tetapi saudara, roh itu kadang kalah dengan jiwa, kalah dengan tubuh. Perbarui dulu roh saudara, dan kemudian roh kita tidak akan lengah, tidak akan lemah. Maksudnya adalah hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin kuat. Sehingga roh berkata, walaupun tubuhku sakit, walaupun tubuhku sekarang ini capek luar biasa, banyak pekerjaan numpuk, tetapi roh ini menyala-nyala. Roh yang kuat ini, saudara, menggerakkan hidup kita, tubuh kita, jiwa kita. Jadi yang harus diperbarui adalah, kalau ada Roh Kudus, maka Roh Kudus itu kemudian mempengaruhi kuat di dalam roh manusia. Yang diperbarui adalah roh manusia. Yang pertama, katakan kepada roh saudara masing-masing, rohku harus diperbarui. Amin. Ya. Kemudian kasih tahu kiri kanan, roh Bapak, roh Mas, roh Ci, ya, harus diperbarui. Amin. Dan saya bersyukur roh saudara hari ini bisa mendatangkan jiwa saudara, mudah-mudahan paling tidak menggerakkan tubuh saudara untuk datang beribadah. Roh saudara sudah mempengaruhi tubuh. Menjadi pertanyaan yang kita garap gereja akhir-akhir ini adalah jiwa kita. Pertanyaannya adalah, jiwa saudara masih melayang-layang atau tidak? Maksudnya tidak ada di tempat ini, belum berkumpul. Antara roh, jiwa, dan tubuh ada yang belum berkumpul. Ayo saudara, katakan, ayo jiwaku kumpul-kumpul, ya, sehingga terarah sepenuhnya. Yang kedua yang harus diperbarui adalah jiwa. Pikiran saudara, perasaan saudara, kehendak saudara, jiwa harus diperbarui. Dan jiwa ini saudara harus mengenakan pikiran Kristus, mengenakan perasaan Kristus, mengenakan kehendak Kristus, mendahulukan kehendak Kristus. Bukan berdasar kemauan sendiri jiwa kita ini. Saudara, begini, yang memiliki ego sangat kuat, yang akuismenya kuat, itu jiwa. Saudara, yang egosentris semua kepada dirinya, berlaku kepada dirinya, kalau tidak diperhatikan jiwanya tersentuh. Saudara, kalau pakai baju dan tidak dipuji baju itu,
yang dia kenakan tersentuh jiwanya. Ya. Sebenarnya yang kita kelola, gereja kelola sekarang ini adalah jiwa anak-anak Tuhan. Apakah jiwa ini dipengaruhi oleh roh yang dikuasai Roh Kudus? Tetapi saudara, kalau jiwa kita tertuju kepada Kristus, semakin hari semakin ada perubahan dalam hidup kita. Apakah karakter Kristus? Hari-hari ini juga kita bahas. Kasih, sukacita, damai, sejahtera datang dari Tuhan. Bulan lalu kita bahas tentang damai sejahtera, tentang sukacita. Kasih pasti terus kita bahas, kita terima dari Tuhan. Kasih, damai sejahtera, sukacita datang dari Tuhan. Kemudian saudara, ada kesabaran, karakter Kristus. Ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau kita memiliki karakter Kristus itu, jiwa kita saudara akan menjadi lebih baik lagi. Yang digarap sekarang adalah kalau roh Allah itu ada pada kita, terimalah Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus masuk di dalam hidup kita, roh kita menyala-nyala, dan ada kerinduan roh ini untuk terus melayani Tuhan. Dan roh, tidak hanya roh, saudara, jiwa kita dipengaruhi oleh Roh Kudus, kepenuhan Allah, kepenuhan roh Allah. Jiwa kita saudara akhirnya tertuntun kepada pikiran Kristus, kehendak Kristus, perasaan Kristus. Kalau saya melakukan ini sesuai dengan pikiran Kristus atau tidak? Saudara, jadi jiwa inilah yang seringkali ada pergumulan. Seorang pemimpin yang baik adalah bisa mengendalikan jiwanya sendiri, memimpin jiwanya, saudara. Dan yang diperbarui berikutnya adalah kehadiran kita, tubuh kita. Apakah tubuh saudara diperbarui? Seharusnya kehadiran saudara di mata masyarakat, di tengah-tengah masyarakat, saudara, ada pembaruan Allah sehingga saudara sudah tahu. Kalau nanti akan datang saudara, orang sudah tahu bahwa tubuh saudara keluar dari mobil, turun dari motor, saudara, dan kemudian masuk ruangan, sudah tahu ini adalah anak Tuhan. Hadirlah sesosok pribadi saudara, dan orang tahu ini adalah hamba Tuhan. Saudara, dan hamba Tuhan ini kemudian bicaranya terkontrol dengan baik. Pikirannya, perasaannya, perkataannya jadi baik, perbuatannya jadi baik. Itulah Tuhan mengatakan, terimalah Roh Kudus. Ayo saudara, hari-hari ini kita menerima Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus cuma sekali, tetapi kepenuhan Roh Kudus itu harus berulang kali. Sama-sama katakan, kepenuhan Roh Kudus harus berulang kali, 2, 3. Saudara, kalau kita diurapi Tuhan, gambarannya demikian. Ada contoh hamba Tuhan yang sangat terkenal, yaitu Paulus. Mari kita akan baca bagaimana Paulus sebelum diurapi Tuhan, diurapi Roh Kudus, dan sesudah diurapi oleh Tuhan. Bagaimana rohnya, bagaimana jiwanya, bagaimana tubuhnya. Saudara, kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul. Ini adalah Paulus sebelum dijamah oleh Roh Kudus. Kisah Para Rasul 8 ayat yang ketiga berkata demikian. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat. Siapakah jemaat itu? Adalah orang-orang yang mengenal dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah. Saudara, dia inspeksi, dia pergi patroli, dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara kasih Tuhan, ada satu perkumpulan, ada satu persekutuan didatangi saudara, dan kemudian orang-orang yang sedang menyembah Tuhan, dia tarik tangannya, dia tarik kakinya, dia seret keluar rumah dan berusaha untuk dimasukkan dalam penjara. Saudara, laki-laki, perempuan, anak-anak ditarik, mungkin ditarik lehernya, kepalanya. Tadi saudara saya cerita, apakah ada di antara kita yang pernah diseret? Ada seseorang yang kemudian menutupi dan dia berkaca-kaca. Saya menduga seorang gadis ini pernah diseret. Ya. Saudara pernah diseret? Ditarik keluar dari rumahnya sendiri, ditarik ke jalanan sampai ke penjara. Saudara bisa berdarah-darah.
tidak ada harganya, saudara, dan betapa kejamnya Paulus yang bernama Saulus ini. Kisah Para Rasul 22 ayat yang keempat, ini pengakuan dirinya. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Bayangkan saudara, ditarik, mungkin dipukul anak muda yang bernama Saul ini sampai ke penjara. Jarak antara rumah dan penjara itu saudara bukan dekat. Ya, dan itu di jalanan dia tarik-tarik, orang yang melihat saudara, apalagi yang menyembah Tuhan, mereka tutup pintu. Saudara, rapat-rapat orang yang sepaham, sealiran dengan Saulus ini, mereka kemudian bersorak-sorak, mereka berkata, Saul, 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 memberikan semangat kekejaman itu, saudara, sampai ke penjara. Orang ini sangat kejam. Saulus ini sangat kejam. Tujuannya adalah pengikut Tuhan harus dipenjara. Dia dapat informasi lagi. Itu rumah itu, keluarga bapak itu mengikut jalan Tuhan. Dia berusaha saudara mendapatkan rekomendasi dari imam-imam. Setelah mendapatkan rekomendasi, dia masuk ke rumah itu dengan bebasnya, dia tarik orang itu keluar. Kejam sekali. Dan dia mengakui sampai mati, mereka mati. Saya tidak tahu berapa orang yang mati karena kekejaman Saul ini. Anak ini tidak terlalu, bukan anak ya. Orang ini, ya, Saul ini, kira-kira tingginya sekitar 172 sampai 175. Berarti kurang lebih setinggi saya. Saya 172. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kira-kira setinggi saya, badannya lebih gempal, matanya, cekungannya tajam antara alis, ini bergaris satu, saudara, tebal sekali, cekungannya dalam, matanya besar, saudara, dan kejam sekali orang ini. Tapi dia sangat cerdas, dia sangat pandai. Korban yang tertulis di Alkitab adalah satu kali Stefanus, orang yang mengikut jalan Tuhan, ditangkap. Sama-sama muda, Stefanus juga anak muda. Saudara, tetapi menunggu Paulus, menunggu Saul atau Saulus ini, apa yang harus dilakukan kepada Stefanus? Mereka menunggu, Stefanus sudah diikat, dan datanglah Saul. Saudara, dia melihat dari kejauhan, rajam dia. Semua orang siap, saudara, ambil batu, kemudian satu persatu melempari Stefanus, mati. Saudara, kekejaman Saulus. Orang ini belum diurapi Tuhan. Ya. Saudara tahu ceritanya bahwa Saulus ini kemudian diurapi Tuhan. Bedanya sekarang demikian. Mari kita baca, saudara. Saya akan baca lompat-lompat. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ketiga sampai 5. Nanti saya lanjutkan 13 sampai 14 dan 17 sampai 18. Ayat yang ketiga terlebih dahulu dari Kisah Para Rasul 9. Saudara, dia pengen pergi ke Damaskus, pergi ke Damsik. Ini negara lain sekarang, wilayah Yordania, ya. Dan dia pergi ke sana karena di sana juga banyak anak-anak, maksud saya banyak orang-orang Yahudi mengikut jalan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dalam perjalanannya, dia sudah pegang rekomendasi dari imam-imam. Hatinya berkobar-kobar, nanti akan saya seret keluar, nanti akan saya bawa ke penjara mereka. Berkobar-kobar. Di tengah jalan terjadi peristiwa yang spektakuler. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saudara pasti bisa menduga apakah cahaya itu. Saudara, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara, ada cahaya dan kemudian berkatalah, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus. Jawaban ini adalah jawaban yang dia sangat paham betul. Berkata demikian, siapakah engkau, Tuhan? Dia bertanya, hati kecil manusianya, siapakah ini? Ada cahaya, kemudian ada suara yang berwibawa. Tetapi di hati kecilnya juga, dia tahu ini adalah orang yang lebih atas otoritasnya, sangat berwibawa. Sehingga pertanyaannya kalau saudara dalami,
Siapakah engkau Tuhan? Ya, bukan sesamanya dia, tetapi dia tahu ini adalah sesuatu yang lebih kuat, lebih dahsyat daripada dia. Katanya, ini kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan, engkau menganiaya aku. Jadi begini saudara, bahwa cerita ini Tuhan juga menampakkan dirinya kepada Saulus. Dari sekian banyak yang dijumpai Tuhan, salah satu yang spektakuler juga adalah Tuhan menampakkan diri kepada Saulus. Dan Tuhan punya rancangan yang sangat khusus, sehingga dia harus dibutakan matanya 3 hari 3 malam. Cara pandangnya harus dirubah, cara melihatnya harus dirubah. Saudara yang kasih Tuhan, kemudian ini ceritanya skenario 1, sudah kita melihat ke tempat yang lain. Di sana di kota ada ya hamba Tuhan namanya Ananias. Firman Tuhan, Tuhan sendiri menjumpai Ananias. Nanti ada seorang anak muda namanya Saul. Kamu pergi ke sana, hambaku pergi ke sana dan doakan dia. Saudara yang dikasih Tuhan, tetapi manusiawi Ananias, dia tahu siapakah Saulus ini. Saulus ini saudara tidak hanya terkenal di Yerusalem kejahatannya, dia terkenal juga ke wilayah yang lain. Di Damaskus pun dia dikenal. Jawab Ananias, berkata demikian Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Dia sudah mendengar kabar, orang ini jahat, orang ini kejam. Kalau aku jumpai, berisiko tinggi. Jangan-jangan aku juga diseret-seret nanti di tengah jalan. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam. Sudah ada surat rekomendasi. Kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Saudara yang kasih Tuhan, ini cerita di kota. Ada firman Allah, ayo datang dan urapi dia. Dia orang yang saya khususkan. Sementara Saul sudah tidak bisa melihat teman-teman di sekitarnya. Ini peristiwa apa lagi yang sedang terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, karena hamba Tuhan, walaupun resiko tetap dia mengerjakannya. Saudara, berkatalah demikian. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Ada penumpangan tangan, saudara garis bawahi. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi. Di dalam tumpangan tangan itu, supaya engkau dapat melihat lagi. Kemudian dia melihat. Dia melihat, oh ada Ananias, hamba Tuhan. Dilanjutkan, dan penuh dengan Roh Kudus. Hamba Tuhan ini berkata, dia tumpang tangan, aku diutus Tuhan, Tuhan Yesus, untuk menjumpai engkau dan supaya kamu melihat. Saudara, cara pandangnya berubah. Pandangan yang lama sebelum ketemu dengan Roh Kudus, saudara, dia kejam, dia jahat, dia merencanakan yang jahat, pikirannya selalu jahat. Saudara, ini manusiawi yang ada dalam diri Saulus. Tetapi ketika ada penumpangan tangan, terimalah Roh Kudus sekarang ini. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia terbuka matanya, cara pandangnya berbeda, cara melihatnya berbeda. Dari semula penuh kejahatan, maka di sana ada kasih yang mengalir. Dia melihat anak-anak Tuhan harus dibela, dan di sanalah terjadi perubahan yang sangat drastis. Dari manusia lama, kemudian menjadi manusia baru. Bahasa Nabi Samuel menjadi manusia lain. Saudara, setelah ada urapan tangan, urapan penumpangan tangan dan urapan Roh Kudus, maka Saulus ini menjadi hamba Tuhan yang begitu luar biasa, sangat berpengaruh. Cerita ini saudara, ayo kita melihat, merefleksi dalam hidup kita. Kita banyak kekurangan, mungkin tidak sekejam Saulus, tapi ada kelemahan-kelemahan yang membuat kita tidak bisa berdaya memiliki hidup yang lebih baik. Mungkin saudara juga seringkali mengerti kelemahan itu. Saudara pernah mendengar bahwa ada orang lain yang membicarakan saudara tentang kejelekan saudara? Pernah mendengar? Ya. Pernah dibicarakan orang lain tentang hal yang buruk? Dan kalau itu saudara
menjadi sesuatu yang baik. Oh iya ya, kenapa banyak orang kok membahas tentang saya jelek? Saudara, jangan pertahankan kejelekan itu. Ya. Jangan pertahankan aku memang begini, tidak bisa berubah. Aku suka ngomongin orang, tidak bisa berubah. Saudara, itu tidak baik. Saudara minta Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Sehingga kekurangan saudara, kekurangan saya pribadi, saya juga tahu, saya hamba Tuhan dan banyak dibicarakan banyak orang, entah yang baik ataupun yang jelek. Saudara, ketika yang jelek masuk di hati saya, oh ya saya terima, saya harus berusaha untuk lebih baik lagi. Dan Roh Kudus mengubah menjadi baik. Di sana ada kemurahan, kesabaran, ada kebaikan, kesetiaan, harus ada kelemah lembutan, harus menguasai diri, dan karakter Kristus menguasai hidup saya dan kehidupan saudara. Apakah saudara sekarang ini mau menerima Roh Kudus lebih kuat lagi? Saudara boleh angkat tangan yang mau menerima Roh Kudus dalam hidup saudara. Dan itu akan menolong saudara, akan membantu saudara. Kelemahan-kelemahan yang ada pada saudara. Saya sangat percaya bahwa Saulus itu yang kemudian menjadi Paulus, dia tahu bahwa ketika dia seret orang lain, pasti di hatinya, sejahat-jahat dia, ketika melihat orang itu berdarah-darah, saudara, pasti hati kecilnya juga, kenapa aku begini ya? Saudara, dalam perenungan pribadi pasti demikian. Pasti juga melakukan hal yang baik juga. Saudara, ketika kita berbuat jahat kepada orang lain, baru mengatakan orang lain, kenapa ya? Ini kalau anak-anak Tuhan, saudara anak-anak Tuhan, kenapa tadi saya berkata demikian ya? Belajar mengintrospeksi diri. Dan kalau itu saudara kerjakan terus menerus, maka perlu pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus akan memampukan saudara dan mengubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat dirubah menjadi yang lebih baik lagi. Yang nangkep katakan amin, yang mengerti katakan amin, bahwa Roh Kudus saudara membantu kita melepaskan ikatan-ikatan dosa itu, sehingga kita menjadi hidup lebih baik lagi menuju kepada karakter Kristus. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah di hari-hari ini saudara, Roh Kudus itu menjamah kita semua dan membawa hidup kita menjadi lebih baik, penuh dengan kuasa Tuhan. Sebelum kita menyembah Tuhan, saudara, kuasa yang ada pada Paulus sangat luar biasa. Dia berharap total kepada Tuhan. Dia menyembuhkan orang yang sakit, dia mengusir roh jahat. Dan yang tercatat di Alkitab, dia pakai sapu tangan, saudara, dilap-lap keringatnya ketika pelayanan. Sapu tangan itu pun, saudara, ada kuasa Tuhan, sehingga orang berebut dengan sapu tangan dia pegang, sembuh. Kuasa yang begitu kuat di dalam diri Paulus, karena ada jamahan Roh Kudus itu. Mari saudara, kiranya kuasa yang besar itu juga ada pada saya dan saudara. Kita mengalami kebaikan Tuhan, dan orang lain juga menikmati kebaikan yang ada pada saya dan saudara. Puji Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa, menyembah Tuhan. Sebagai hamba Tuhan tempat ini, kiranya Tuhan Allah menghembusi kita dengan nafas hidupnya, dengan Roh Kudusnya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Ada kata-kata dalam pujian ini, pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Yang manakah gereja Tuhan? Ada satu ayat, tidak tahukah tubuhmu adalah bait Allah? Yang dimaksud gereja adalah saudara. Saudara ini adalah gereja-gereja Tuhan. Ketika Roh Kudus menjamah, Tuhan mengembusi nafas hidup Allah. Saudara, kita dipulihkan.
Percaya, katakan amin. Katakan aku dipulihkan, diubahkan menjadi baik. Dan sekarang berharap hembusan Allah itu bergerak menuju kepada pribadi saudara. Kami bersyukur ya Tuhan. Mari pujikan ini dengan segenap hati saudara, dengan kerinduan yang dalam. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa ilahi, dengan kuasa. pulihkanlah gerejamu kami semua, pulihkanlah ya di Tuhan. akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah Jamah kami Tuhan. Rapilah Urapilah kami dengan minyak baru. Mari Tuhan penuhi kami dengan Allah. Penuhilah kami Kami rindu Tuhan. Haleluya. Melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah dengan iman saudara. Kudus di tempat ini. Hembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gerejamu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhi kami Penuhilah Haleluya. dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu yang kuasa Tuhan. Kuasa ilahi tercurah atas hidup kami semua. Dicurahkan Haleluya. di tempat Kami rindu Tuhan. kami rindu Tuhan, melihat Kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, curahkanlah Haleluya. di hati kami. Kami Ya rindu Tuhan, pandang Allah dan sembah Tuhan. Roh Kudus yang memampukan hidup kita, Roh Kudus yang memulihkan hidup saya dan saudara. Bahkan Roh Kudus yang menyembuhkan, membuat hidup menjadi lebih baik.
menuntun hidup saudara. Jamahan Allah, jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jamahan Allah, jamahan Tuhan berarti bagiku. Ya Tuhan, itu yang dapat memulihkanku. Ku andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Segenap hidupku percaya padamu. Kita bersyukur sudah menerima firman Tuhan. Roh Allah, roh penolong hidup kita, roh yang menghibur kita semua, roh yang menyertai kita. Tuhan Allah berikan kepada saudara-saudara. Dia berkata, terimalah Roh Kudus yang sangat baik bagi kita. Saudara, mari kita semua menerima Roh Kudus itu. Hari ini saudara diteguhkan dengan perjamuan kudus. Mari kita semua bisa menikmati kemanunggalan dengan Tuhan, bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Satu hal saudara, sekiranya ada hal yang salah, melanggar sengaja, menabrak aturan firman Tuhan, berbuat kesalahan, saudara, ataupun yang tidak kita ketahui, ini salah, rupanya melanggar Tuhan, melanggar aturan firman Allah. Saudara mengaku di hadapan Tuhan dan minta pengampunan dari Tuhan. Ya Bapa di surga, Tuhan mendengar pengakuan dosa dari kami umat-Mu. Kami rindu ya Tuhan, kuasa ilahi mau menikah. Layakkan kami ya Tuhan. Dari hal itu ya Allah, ampuni dosa-dosa kesalahan pelanggaran kami, manusiawi kami yang terbatas. Ya Tuhan, kiranya Tuhan Allah mengampuni kami, dan kami menerima berkat perjamuan kudus pada hari ini. Kami bersyukur kehadapan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siap menerima berkat perjamuan kudus. Hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan mempersiapkan diri dengan baik. Mari kita semua menerima berkat ini. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru, harapkan secara Tuhan bekerja. Tuhan yang besertaku, Tuhan yang besertaku,
besertaku. Tuhan yang hidup, penuh kuasa, dengan iman berseru. Harapkan sekarang Tuhan bekerja. Jemahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Tuhan dengan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jemahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Kuandalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Jemahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Kuandalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Kuandalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Kuandalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya padamu. Semua sudah menerima. Dan mari kita siap untuk menerima berkat perjamuan kudus di hari ini. Allah sangat menghormati, Allah sangat mengasihi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Maka kita sangat menghormati Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan dari padamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Karena kasih yang besar Dia berkorban bagi saya dan saudara, supaya kita menerima kemenangan, keselamatan dari Tuhan. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Darah Yesus Kristus penuh dengan kuasa. Sebelum meminumnya, saudara silakan berdoa secara pribadi apa yang menjadi kerinduan pribadi saudara. Nyatakan ke hadapan Allah. Haleluya. Kuasa Yesus Kristus, darah Kristus sangat berkuasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, putus asa mendapatkan pengharapan kekuatan baru dari Tuhan. Percaya katakan amin. Minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang nyatakan syukur, terima kasih ke hadapan Allah. Karena Allah begitu baik mengasihi saya dan saudara.
Nyatakan syukur karena penyertaan Tuhan, karena kuasa Allah selaku bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. yang berikan Roh Kudus-Nya kepada saya dan saudara. Kita menerima firman Tuhan dan manunggal persekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sekarang saatnya kita menyatakan pengakuan iman kita ke hadapan Allah. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang, dan dari sana Dia akan datang untuk
menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat hari ini. Segala kebaikan anugerah Tuhan terus Tuhan nyatakan atas kami. Saatnya kami akan berikan persembahan, mengembalikan perpuluhan kami. Kami serahkan dengan sukacita, kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk saudara, kita akan berikan persembahan. Curahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Saudara diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara. Dan berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan sama-sama, bulan Mei aku diberkati Tuhan. Bulan Mei aku diurapi Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di gereja kita, bisa angkat tangan saudara. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Ada satu, saudari. Ada lagi? Puji Tuhan, selamat datang. Tuhan berkati. Saudara bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Saudara bukan orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Di tempat ini Bethesda GTM, God the miracle, God the miracle, God the miracle. Tuhan, sekali lagi saudari, selamat datang. Nanti kita bisa lebih mengenal satu sama lain. Dan sekali lagi bukan orang asing tetapi anggota keluarga Allah di tempat ini. Kami persilahkan jadwal kegiatan kita, pengumuman disampaikan. Kami
say it's holy. Can't get this off my lips. You love me with devotion. You don't kick me when I trip. Yeah, I need a sip from the river. Just wanna get what you giving. Give me unlimited vision and see through the counterfeit. I want the realest. Where he come from, you can't get that with a PJ. It's so full inside this house, I feel like DJ. I can't fight it, let your light come shine on me. Yeah. Ain't no hiding, I'm confiding in your peace. Yeah. Hey, hey, carrying buckets of shame. Father, I'm saying your name, but so far from it. Can't see the blood in my veins. For me, he bleeding the same. Take this covenant, this is the greatest exchange. At his altar, there's a flame that burns your rubbish. Gave me a cup full of rain, he poured it over every stain until he coming. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Glory to the Father, you deserve the praise. Lead me to your altar, wash away my shame. Yeah, I just turned a milli down to be home with my son. Y'all don't get it, I can't gain a thing if I've already won. Still don't get it, I was full back when my bank account was none. Cause my God the type to leave the 99 to get the one. This is life or death, I ain't making music just for fun. Glory to your name, Father, I pray that your kingdom come. And when Satan's on my heels, I pray it's Nike with the run. Make my heart beat more like Hezekiah, say it and it's done. Breakthrough, Lord Jesus, I need breakthrough. I've been doing things that made the Father have to break you. Living in my shame like the potter didn't shape you. But I know even in the storm, the water didn't wake you. The water didn't wake you. And that cross couldn't break you. Yeah, the darkness couldn't take you. Oh, yeah. Glory to the Father. You deserve the praise. Sweep me to your altar. Wash away my shame. Glory to the Father. Ya, itu yang disampaikan saudara, saya berikan tambahan. Yang pertama adalah tanggal 9 Mei, hari Kamis, itu adalah hari libur nasional, yaitu memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kita akan adakan ibadah di tempat ini satu kali, jam 9 pagi. Silahkan saudara datang lebih awal, duduk di kursi depan, dan yang terlambat nanti di belakang, boleh saudara, atau yang di balkon. Karena sekali pasti gereja ini penuh saudara. Dan sekali lagi, Kamis 9 Mei jam 9 pagi. Kemudian setelah ibadah dilanjutkan dengan baptisan air. Sudah ada 2 saudara yang untuk memberi diri dibaptis. Bagi saudara yang belum dibaptis atau keluarga yang belum dibaptis, silakan segera mengambil keputusan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah setelah tanggal 9, tanggal 10 kita mulai IPRK, ibadah pencurahan Roh Kudus di tempat ini. 10 malam, tanggal 10 sampai tanggal 19, berturut-turut yang dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Ya, dari kita sendiri, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, semua akan melayani saudara. Dan satu hal yang penting, kalau kita menerima Roh Kudus, siapapun yang melayani, entah itu tidak terkenal, anak kecil dan sebagainya, pasti kalau Roh Kudus bekerja, kita akan dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Silahkan saudara datang setiap jam 7 malam setiap hari mulai tanggal 10 Mei. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang terakhir, apakah ada yang berulang tahun di bulan Mei? Ulang tahun pernikahan juga boleh, bisa angkat tangan saudara. Yang ulang tahun di bulan Mei bisa maju ke depan. Bapak kita Pak Yohanes Mayun juga ulang tahun ya, tanggal 4 kemarin. Puji Tuhan. Ada lagi Vivian juga yang berulang tahun di bulan Mei. Silahkan maju ke depan. Ayo, enggak usah malu-malu ya. Puji Tuhan. Silahkan. Ada lagi? Saya juga ulang tahun di bulan Mei, ulang tahun saya, dan sama dengan ulang tahun pernikahan kami. Saya sekarang usianya 237 tahun. Sudah tua, sudah manusia langka. Tapi usia pernikahan kami 28 tahun. Saudara bisa hitung-hitung kira-kira gembala usia berapa ya?
Usia pernikahan kami sudah 28 tahun. Puji Tuhan. Dan nanti kita akan akan pimpin doa. Saudara juga doakan kami. Dan puji Tuhan, kiranya segala kebaikan Tuhan melimpah. Tidak ada lagi? Sudah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa buat saudara-saudari kita, orang tua kita yang berulang tahun di bulan Mei. Bapa, dengan kasih kemurahan Tuhan, Allah sudah menyatakan kebaikan. Sekarang ini kami berdoa ya Tuhan, di hari-hari depan dari hamba-hamba-Mu ini, kiranya perjalanan kehidupan diwarnai dengan segala anugerah Tuhan, tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah-limpah. Dalam keluarga rumah tangga diberkati Tuhan semakin bahagia. Kami berdoa yang dalam pekerjaan juga berhasil, karirnya diberkati oleh Tuhan. Yang masih kuliah dijamah, mendapatkan kecerdasan pengetahuan yang dari Tuhan. Semua berjalan dengan baik, hari depan penuh dengan pengharapan karena diletakkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang terbaik, dijauhkan dari sakit penyakit, ditolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan Tuhan limpahkan kepada hamba-hamba-Mu ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan kirimkan orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan di sekitarnya. Dijauhkan orang-orang yang jahat, berniat jahat, roh-roh jahat, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan selanjutnya diwarnai dengan kemurahan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa mengakhiri ibadah ini dan kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Mari kita pujikan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Haleluya. tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersama kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. bersama kami. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bersama-sama katakan haleluya. Sekarang pulanglah dan terimalah kasih sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara menikmati surga kekal. Diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kau rencanakan, kau lakukan, dibuat Allah berhasil dan berkemenangan. Percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.